kita coba lihat dulu ya bagian awal-awalnya ya. Nah, jadi kalian kalau mau ngebuat modul harus jelas dulu ada introduction-nya. Tujuannya kalian buat modul tuh apa sih? Nah, di sini kan ada the aim of Cambridge English for Engineering is to improve your professional communication skills, whether you are an engineer or an engineering technician or a technical manager. Ya, nah, jadi dia udah jelas nih purpose-nya atau goal-nya buat siapa ya. Jadi di bagian pengantar. Kemudian ada how to use. Jadi bagaimana menggunakan untuk self study. Nah, bisa belajar sendiri ya. Nah, ini sekarang yang kita obrolin nih silabusnya. Ya. Nah, ini kan kalau kalian bisa lihat dia ini menggunakan apa pendekatannya. Kemarin kan kita udah ngobrolin tuh ada language ya, ada skill, kemudian ada learning ya. Nah, kalau di sini terlihat ada skill sama ada language. Jadi dia mix skills and language-nya. Oke, lihat unit 1 ini technology in use. Nah, skillnya dia harus bisa ngapain, yaitu describing technical function and application, explaining how technology works, emphasizing technical advantages, simplifying and illustrating technical explanation. Nah, kemudian kalau ngomongin kontennya, nah berarti dia ngomongin tentang words stemming from use, allow, enable, permit, ensure, prevent. Ini berarti vocab, belajar vocab. Kemudian verbnya, kata kerjanya to describe movement, untuk mendeskripsikan pergerakan. Verbs and adjective, ada kata kerja dan kata sifat to describe advantages, untuk mendeskripsikan keuntungan ya atau manfaat. Adverbs, kata keterangan for adding emphasis, phrases for simplifying and rephrasing. Nah, jadi ditambahin lagi ada skillnya ini di listening dan reading text ya. Oke, ini adalah coveragenya. Ini unit 2, unit 3. Nah, nanti kalian akan pilih sampel. Setelah modulnya ini kalian buat silabusnya. Jadi ini sampai unit. Nah, 10 ini coveragenya kalian mendesain ya. Jadi harus jelas dulu ya. Nanti kita akan bahas ya. Ini hanya sebagian aja nih contoh unit 1, technology in use ya. Kalian nanti bisa tahu yang mana yang harus dibuat, sasarannya siapa, levelnya apakah masih SMK, ya masih siswa, student, professional school, apakah dia udah naik levelnya jadi university student ya, atau profesional seperti yang ada di buku ini gitu ya. Nanti kalian udah bisa lihat exercise-nya mesti ngapain, kontennya isinya apa-apa saja ya, skill yang mau tingkatkan apa-apa saja. Nah, jadi ini sampelnya, modulnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ini yang versi, kalau nanti kalian mau bikin contoh, bisa kayak begini juga boleh. Nah, ini saya bikin buat jadikan contoh ke kalian aja sebenarnya. Nah, ini ngobrolin tentang job and workplace ya. Nah, ini menyusun penggunaan bahasa Inggris secara lisan dan tulisan pada topik job and workplace. Nah, pada modul ini Anda akan memperkaya kosakata bla 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 gitu ya. Nah, jadi di sini dilihat tampilannya. Ada vocab, begini ya. Kemudian ini ada listeningnya, listening section. Nah, ini ada follow up ya setelah mendengarkan ada pertanyaan. Kemudian ada language fokusnya ya. Di sini ada ngebahas tentang jenis-jenis kalimat. Nah, kemudian di sini exercise ya.
cermati yang mana yang masuk dalam kategori simple, compound, dan kompleks ya. Kemudian ada reading ya. Nah ini ya kalau kalian buat ini harus kontekstual ya. Jadi kalau ini saya bikin pakai foto mahasiswa ya. Nah ini contohnya dream job. Jadi masuk ini mahasiswa bahasa Inggris angkatan atas nih ya, kakak tingkat kalian. Ada Kids Ransya, Febri Andriani, Muhammad Irsal. Mereka pengen jadi apa? Nah kemudian di situ dilengkapin berdasarkan informasi yang udah dibaca. Kemudian ada speaking. Nah, jadi ini adalah job interview ya, simulasi. Oke, jadi sebenarnya ini adalah cuma satu sampel. Jadi nanti tugas UASnya kalian bikin project satu modul saja ya. Satu modul saja, tapi yang paling penting silabusnya gitu. Silabusnya harus clear, mau pakai silabus apa. Oke, sekarang kita ngobrolin tentang silabus ya. Oke, udah dapat gambaran ya tadi dari dua versi ya, dari punyanya Cambridge sama sampel yang dari saya punya ya. Mungkin kalian bisa lebih jauh lebih kreatif daripada yang sudah saya contohkan tadi yang tentang job and workplace ya, satu modul ya, satu chapter atau satu bab gitu di modul. Nah ini kan sekarang kalian fokus konsentrasinya yang akan dinilai itu tidak hanya modul yang kalian create, tetapi silabus yang kalian buat sebagai acuan ya, atau dijadikan dasar gitu ya. Oke, udah kelihatan kan ya ini silabusnya yang kita mau bedah chapternya.